Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12 yaitu teks editorial. Di layar ada surat kabar yang di dalam surat kabar ini terdapat banyak berita. Dari sekian banyak berita, salah satunya adalah opini. Opini itu yang akan kita fokuskan terlebih dahulu ya. Opini itu adalah pendapat atau gagasan seseorang. Kenapa opini terdapat di halaman surat kabar? Terus siapa yang beropini di sini? Yang beropini itu banyak, misalnya masyarakat yang beropini, kemudian opininya ini dikirim ke surat kabar. Ada juga opini yang ditulis oleh redaksi surat kabar tersebut. Dari sekian opini yang terdapat di beberapa surat kabar, ada yang opini ini diberi nama editorial. Nah, ini yang akan kita bahas, editorial. Editorial sama dengan tajuk rencana. Nah, ini saya beri contoh halaman surat kabar yang memuat berita opini. Ada surat kabar yang berita opini ini diberi nama editorial. Ada yang diberi nama tajuk rencana. Tajuk rencana, editorial itu adalah sama. Ini pembahasan materi pembelajaran mengenai teks editorial. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks editorial. Yang kedua, struktur teks editorial. Yang ketiga, kaidah kebahasaan teks editorial. Kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau opini yang ditulis redaksi sebuah media terhadap isu aktual yang sedang jadi pembicaraan masyarakat pada saat itu. Isu atau masalah yang diangkat ini bisa masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini adalah ciri dari teks editorial. Ciri teks editorial ini untuk membedakan dengan teks lainnya. Jadi yang pertama itu topik tulisan teks editorial itu baru, sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Jadi topik yang diangkat oleh redaksi itu adalah topik yang lagi menjadi perbincangan masyarakat pada saat itu, atau zaman sekarang itu namanya berita yang lagi viral, berita yang lagi diperdebatkan. Yang kedua, sifatnya aktual dan faktual. Jadi pendapat atau isu yang diangkat di dalam teks editorial itu adalah isu sesuai dengan fakta kejadiannya. Jadi bukan berita yang hoax, bukan berita omong kosong. Yang ketiga, teks tersusun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya.
isi teks masuk akal, tidak imajinatif karena sesuai dengan fakta kejadiannya. Yang keempat, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang sifatnya itu argumentatif ya. Kemudian yang kelima, terakhir, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ini struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama namanya tesis, pernyataan pendapat, 2 argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah ini teks editorial yang judulnya menjaga hutan, menjaga cadangan oksigen. Ini contoh saya ambil dari Google ya. Ini bagian awal dari paragraf teks editorial yang merupakan tesis atau pernyataan pendapat. Dalam bagian ini terdapat isu yang diangkat dan pengenalan isu ini menyoroti peristiwa yang mengandung persoalan aktual. Jadi, teks editorial ini mengangkat isu, yaitu isunya Indonesia sering disebut sebagai salah satu di antara paru-paru dunia. Kemudian ini adalah bagian paragraf yang tengah, termasuk argumentasi. Argumentasi ini berisi gagasan untuk memperkuat pendapat penulis pada bagian tesis tadi, di awal tadi. Di bagian ini kita temukan kalimat fakta dan opini. Tetapi tidak menutup kemungkinan struktur yang lain juga terdapat kalimat fakta dan opini. Nah, ini adalah teks editorial bagian akhir yang merupakan struktur penegasan ulang. Ini merupakan bagian penutup yang biasanya berisi saran atau rekomendasi dari penulis terhadap isu yang dibahas. Kebahasaan teks editorial. Kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang biasanya tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Karena yang bertanya dan yang diberi pertanyaan sudah tahu jawabannya. Contohnya, benarkah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat? Pertanyaan retoris ini digunakan untuk mempengaruhi pembaca agar tergugah untuk merenungkan atau memikirkan terhadap isu yang dibahas. Dengan begitu, pada akhirnya bisa merubah pandangan terkait isu tersebut. Yang kedua, menggunakan kata populer. Dalam menulis teks atau artikel editorial, sebaiknya menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Adalah penggunaan kata ganti untuk menunjukkan waktu, tempat, peristiwa atau hal yang menjadi fokus utama ulasan. Kata ganti penunjuk seperti ini, itu, di sana, di sini, di situ. Atau kata peristiwa tersebut, begini, begitu. Contoh ya, satu saja. Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan langkah bijak untuk menangani pengangguran. Ini ada kata yang saya beri warna merah, tersebut. Ini adalah kata ganti peristiwa. Yang terakhir, menggunakan kata konjungsi kausalitas. Ya, terakhir 4, menggunakan konjungsi kausalitas. Sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Konjungsi kausalitas ini memaparkan tentang alasan atau sebab. Karena teks editorial itu adalah menyampaikan pendapat atau opini, maka perlu adanya alasan. Maka
konjungsi kausalitas banyak digunakan di dalam teks editorial. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.